kita lihat band-band priority-nya dari mana aja sih? Biasanya ya kalau dari tadi memang Chip, Fanny, dan juga masih hero-hero meta-meta lainnya lah ya. Ya Gatot biasanya yang masih sering nih. Kalau misalnya Mhm. kemarin itu Suyo, kadang di band, kadang enggak. Tapi yang unik juga dari ini Kak Gendra ya. Kak Gendra Yes, kemarin pas yes. lawan Diton tuh mereka ada satu priority band di pertama itu ke Matilda. Matilda ya. Mhm. Karena memang Matilda ini dengan guiding win-nya, dengan circling eagle-nya juga menjadi hero yang sangat annoying juga Benar. untuk escape. Nah, Langsung diomongin tuh ya. iya bener. Langsung tuh ya. Aduh, Karena memang Matilda nih ganggu banget sih. benar. Ganggu banget bener ya. Ganggu, sustain dia, Yes. dropnya cepat. Dan ini Suyo juga salah satu respect Langsung bad ya. ke Chiltizi karena memang kemarin juga main Suyo-nya dia main sekali di qualifier sama main kemarin juga pas lawan Algendra dan perform kayak ya udah ini Hmm. player memang udah menguasai dari Suyo jadi mending di ban aja. Yes, dan untuk banning kedua dari Titon akankah mengarah ke Romer lagi atau mungkin biasanya XP yang keras-keras karena biasanya ada Gatot, ada Khalid. Oh, Hayabusa ya dari Raja Radiant. Dan fun fact-nya adalah dari Chiltizi di turnamen ini dia belum main Hayabusa sama sekali sebenarnya. Baru main Suyo, Nolan, Link itu 3 hero yang dipakai dan mungkin siapa tahu yang tadi kita mention juga kayak apakah Diton sudah mengerjakan oh enggak ternyata bandnya band buat Diton digocek kita. Iya, digocek. Nah, Benar gak apa-apa, ya. gak apa-apa. Nggak Biar, apa-apa, nggak biar, apa-apa ya. biar caster fokus gak nih? Caster fokus gak? Memang bapak produser nih suka ngegocek-gocek ya. Dan Jangkrik Bos alias Nah. Chip sudah di band juga Hmm. untuk Raja Radiance. Masih ada Fanny terbuka lebar, Ya. masih ada Susin. betul, masih ada Susin juga. Harusnya Fanny, Susin, mungkin ada Gatot dan juga Khalidnya akan dilepas sih Ya, akan bisa. diadu aja. Atau kalau misalnya mau minta jabat tangan ya udah lepas dua-duanya. Lepas Siapa dua-duanya yang mau pick benar. nih? Kita adu aja. Seharusnya sih Fanny atau Cusin menjadi priority band sih. Karena kalau misalnya Hayabusa sih mungkin berkaca sama di game kedua kemarin ya lawan Kagenda cukup diacak-acak dari Giton sendiri pas Menghadapi Haya ya. lawan Hayanya Ron dan iya Khalidnya malah yang jadi priority band kayaknya mungkin deh kayak Zubsin, Gatot Kaca kan yang maksudnya Yes. sama Fanny. Ada Fanny masih lepas loh. Nah, itu tinggal siapa nih? Pertukaran yang mana nih? Dan ya Zubsin yang Ben, berarti Fanny Gatot yang lepas. Fanny dan juga Gatot Kaca. Seharusnya dari Diton lebih wise mengamankan Gatot sih. Tapi ya Fanny juga memang hero yang cukup sulit ditangkap juga ya. Walaupun biasanya mungkin nanti akan ngepick Kaja lawannya. Tapi Kaja ini benar-benar kayak mengorbankan satu hero untuk fokus ke Fanny Fokus, doang sih bener. bener. Agak kurang nanti untuk team fight-nya malah. Iya, kalau misalnya main Franco pun agak sedikit. Dan ternyata Popheus dulu yang diamanin. Yang kalau misalnya kemarin tuh Shogun sebenarnya yang Shogun, main betul. Popheus ngelawan glue-nya dari Rado, tapi hari ini Rado nggak bermain karena Shan Yes. yang menggantikan posisi Rado. Jadi mungkin ini yang jadi evaluasi dari Diton memasukkan satu XP lane baru dengan probably dengan hero pool yang berbeda juga. Dengan hero pool yang berbeda dan karena kemarin Diton tuh bener-bener di game pertama ya kalau nggak salah diacak-acak banget sama Popheusnya Shogun tuh. Iya, dan Bahkan beberapa kali ya si glue-nya itu benar-benar kena solo kill di dalam di dalam turret juga. Dan ya teman-teman lainnya benar-benar dipisahin sama si Shogun itu dan Idit dan juga Moskov. Nah, nih Moskovnya bisa jadi emang untuk mereka pick combo dengan edit atau juga nih jadi deny pick ke Norea karena Moskov juga jadi salah satu hero favoritnya Norea. Dia juga masih suka main Nathan, main carry ya kemarin. Main carry juga kemarin. Dan Moskov memang gold lane yang cukup mahal sih di meta sekarang dengan Spear of Distraction juga. Ada Angela dengan Linka. Oh yes, Angela Link ya. Masih ya dengan combo Angela Link juga. Tapi sebenarnya Angela harusnya kalau berkaca dari game-game kemarin lebih wise untuk memainkan Angelanya ke mid lane aja sih. Iya, gue juga setuju karena kalau misalnya dari playstyle yang gue pelajarin dari Diton kemarin adalah Romnya ini cukup berani ya main Bener. main high loss jadi emang Rom yang initiator yang ngebuka dan pasang badan di depan jadi Angelanya mid dia dapetin item dengan cepat dan tinggal support nanti dari hyper dari carry-carrynya. Yes, dan Alpha menjadi pemilihan jungler dari Raja Radiance. Berarti Fanny fix tidak di pick ya di match kali ini.
sebenarnya cukup cukup mahal ya Fani, tapi ya oke lah ya, mungkin pertimbangan dari dua tim ini memang Ya. mungkin balik lagi bukan ke comfort hero-nya mereka juga, kita Benar. nggak tahu juga. Hmm. Karena memang kalau kalau bukan bukan hero pegangan atau itu agak susah banget Ya, sih agak main dipaksain. Ya, dan apalagi kalau mungkin juga mereka memang udah punya game plan tersendiri, Yes, mereka pengen yes, coba eksekusi, yes. makanya Fanny dan juga Gatot kan yang unexpectedly Oh, masih ada nggak mereka Gatot buka. ya, oke. Iya, Gatot tuh nggak kebuka. Dan sebenarnya ada chance kalau misalnya ya tadi kita expect Angelanya main di mid, bisa main Gatot roam mungkin kalau mau nambah ada inisiasi juga peta lingkaran kan punya Gatot punya Link Betul. barang lingkaran Area of effect-nya efeknya. cukup menyulitkan ya. Faramis menjadi pemilihan band yang keempat dari Diton. Eh Apakah mereka mau pick Valen? yes. Enggak sih. Tapi ya cukup menarik ya, kenapa ngebandnya ke arah Faramis juga masih bingung juga, karena mid lane dari si Raja Radiant sebenarnya lebih terbuka ke arah seperti Aurora atau juga Bisa. Valentina. Benar. Dan Vexana pun juga masih menjadi pemilihan yang cukup bijak ya. Dan dua gold lane ditutup Harit dan juga Nathan. Ini Ya. membuat pemilihan poolnya gold lane dari Diton ini udah terkikis banget nih. Tinggal sisa mungkin ada Kari, Nah, ya, Vexana ditutup ya. Vexana ditutup karena udah ngeliat ya dari band yang dilakuin. Cuma yang tadi Wanggala Damage masih ada Aurora. Yes. Itu juga jadi salah satu efek. Dia mungkin kayak dipersempit ke Aurora, mereka mau counter pick dengan Valentina itu juga Yes. jadi opsi yang viable. Tapi ngeband Nathan dan juga Harit menurutku opsi yang bijak juga. Bijak Karena banget. kemarin dari serinya sendiri Gatot ya. dari Martin dan ya Gatot. Seharusnya carry sini untuk si Diton ya. Kalau ngelihat gaya mainnya mereka ya. Iya. Tapi masalahnya apakah di sini mereka berani untuk risk ngepick Valentina karena untuk sekarang mungkin Kurang banget sih, kurang bener. banget baru Gatot yang kayak kalau misalnya kepancing di titik Valentina ya udah kita cari mid yang lain. Dan kalau Diton ngambil Valentina, ini bakalan mereka dipus habis-habisan di early game sih. Benar. Karena mereka itu nggak dia. ada initiator, nggak ada yang buka bus, nggak ada yang buka rumputan. Visionnya mereka bakal gelap banget di awal pasti. Itu yang bahaya makanya Ini dia. ya Hylos salah satu pegangannya dari Blazed Sea juga. Hero yang masih menjadi perdebatan netizen, apakah dia manusia setengah kuda atau kuda setengah manusia? Ayo, boleh tulis di komentar kalian tim yang mana, manusia setengah kuda atau kuda setengah manusia? Ya, dan ternyata Bruno menjadi pemilihan Rea. Jujur Gimana nih? Jujur sih gue kurang suka karena mereka lack of range banget. Bener-bener range-nya kecil sekali, dan Bruno-nya pasti nanti ke arah Purify sih. Ya benar. Terus juga tadi sempat di-mention juga yang artinya berarti ini mereka main mid Angela ya. Yes. Mereka cukup bijak main mid Angela dan menurutku dengan ngelihatnya Link ada Popheus ada Angela nggak masalah kalau misalnya dari Raja Radiant berada di Valen, tapi nggak mereka main Cecilion. ya ditabrak sih. Oke. Menarik juga ya. Iya karena Cecilion nih, apakah ini memang hero pegangannya Hanso Boy ya? tapi aku ngeliatnya gara-gara karena tadi yang kita sempat mention di mana di ton ini range-nya kecil, Yes. udah dengan Cecilion. Iya, ini Aku bener-bener bakalan Cecilionnya bakalan nyaman banget sih Nyaman di banget. belakang, dan Moskova juga seharusnya bisa lebih nyaman lagi berdua dengan Cecilion di bagian backline. Bahkan Moskov kan juga punya efek knockback juga ya betul. untuk mengamankan dirinya, dan seharusnya ya untuk tim Diton di match kali ini akan sulit sekali masuk ke backline-nya. Mungkin Popheus aja lah ya. Popheus benar, Popheus sama Hylos lah ya. Yes, benar. Yang bisa Tapi kalau dari ngacak-ngacak. drafting singkat, mau Ya. lo lebih suka mana? Gue lebih suka draftnya Raja Radiance karena mereka sekalian nge-counter dan juga mereka sekalian bisa scaling juga. Yes, dan tampaknya kita sudah terhubung langsung ke Land of Down match yang pertama. Pertandingan hari kedua grup B mempertemukan Diton versus Raja Radiance. Kami berdua caster yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Enjoy the game. Enjoy the game karena Diton Esports tentunya akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan poin yang mereka hilang di hari kemarin. Dan ini masih klasik tentunya bermain dengan Angela Hylos. Hylosnya bakal nempelin biar nggak ada ancaman ke Angela sekaligus bisa ngikis dari Cecilionnya. Yes, dari mid lane-nya bener-bener kehilangan 2 creep ya untuk Cecilionnya, sayang banget.
masih level 1 juga karena memang benar-benar ditutup ya pergerakan mereka. Ya, apalagi mereka kan Gatlotnya ya yang dilempar ke Roam, Bener. editnya yang dilempar ke XP, jadi masih sangat close range, masih belum bisa ngepoke sekuat adanya Angela sama Hylos. Ya ini benar-benar mid lane-nya bakalan bonyok banget di awal dan terlihat sekarang mid lane dan juga roamernya sudah bergerak ke bagian XP lane atas dari Ditone Esports. Sementara itu di gold lane masih cinta damai aja nih dua-duanya nih. Ya, ini sama-sama nge-freeze, sama-sama yes. cinta damai, bahkan dari Shan-nya pun nggak creeping, kayak ngamanin aja nih. Ini ada yang ganggu CLTZ nih, nggak ada yang ganggu Lingua nggak nih? Oh nggak ada, ya udah, nggak apa-apa, damai. Dan di sini Arca juga masih mencari stuck-stucknya saja, masih pelan-pelan aja. Sejauh ini sih gamenya masih belum ada kegiatan kerusuhan atau keramaian, belum ada nih ya. Karena ya kalau dari Raja Radiance mereka tahu mereka bisa scalingnya kuat, punya Gatot, punya Edit, punya Cecilion. Sementara dari Ditone nih yang bahaya justru mereka harus seenggaknya nyari celah seperti ini yang dilakukan dengan ada yang masuk dari seorang Alpha, tapi dari Linknya mulai datang juga coba untuk melakukan eksekusi ke area belakang, membuka Tempest of Blade dan menjadi first blood ke arah dari Hans Aviana. Meskipun dari JR datang, tapi sebagai seorang Gatot yang masih level 3 tidak banyak yang ia bisa lakukan karena 4 pemain dari Ditone Esports akan melakukan turtle dan menguasai area river ini. Yes, dan darah pertama tadi didapatkan oleh Ditone Esports dan harusnya dengan absennya seorang Alpha ataupun juga Hans Aviana sudah jelas turtle pertama menjadi milik Ditone Esports. Satu buah momen yang agak terlalu berani tadi sebenarnya dari Alphanya sudah langsung masuk dan di map juga kan linknya belum muncul tadi ya. Ya benar, dan targetingnya juga seorang Popheus gitu. Yes, Popheus juga gitu, agak tebel juga. Tadi agak miss moment juga sih, dan Gatotnya juga masih level 3 tadi ya. Ya, dan ya turtle pertama juga diaman di Ditone Esports, jadi satu early game yang baik dan memang dibutuhkan sama Ditone Esports karena kalau misalnya mereka nggak nemuin momen-momen kayak gini, kayak pick kecil seperti ini, masuk mid sama late game, kelihatan Raja Radiance yang jauh lebih kuat. Yes, dan dari in-game equipment-nya juga sudah jelas sekali CLTZ. Dan bahkan Norea sudah mendapatkan Husklaw di menit ketiga ini. Berserker Fury juga sudah OTW untuk CLTZ-nya. Jadi dari item-item pertamanya jelas sekali Bruno misinya adalah sustain aja terlebih dahulu. Ya benar, dari Bruno nanti dia tinggal join sama teman-temannya, biarin kayak gengnya ini dilakukan sama Hylos sama Link yang punya mobility tinggi. Tapi ya ini dia dari Raja Radiance cuma bisa melakukan pok karena ya Edit melawan Popheus, dan Popheus juga yang udah level 5 yang udah punya ultimate, tentunya kalau kepepet dia masih punya ultinya untuk kabur. Yes, dan gue kira tadi Raja Radiance bakalan main agresif banget, tapi setelah pick terakhirnya Cecilion ternyata mereka scaling banget nih untuk segala macam hero-nya. Ada Edit, ada juga Cecilion, dan Gatot nih akan menunggu momen banget sih mereka. Ya, apalagi ini kalau misalnya pivotnya ke arah Gatot tank sih agak PR ngejebolnya, apalagi mereka main Angela mid. Jadi bakal ngandelin Bruno, nantinya ngandelin Norea untuk ngejebolin front line ini, tapi masalahnya juga begitu masuk mid sampai late game, akses ke backline-nya masih kuat dari Raja Radiance. Mereka punya Alpha, mereka punya Moskov, itu follow up buat ngabisin Norea dengan cepat, itu sangat possible. Yes, dan Arca tadi sudah mendapatkan core item pertamanya, cash on delivery deh. Clocks of Destiny, COD. COD. Gue mikir dulu, kenapa kayak oh iya COD. Tapi ini juga ada yang COD lagi, yaitu Raja Radiance dan juga Ditone Esports sudah membuka Glorious Pathway, harus terpaksa mundur. The Bad Fist memang dibuka, tapi belum ada match yang bagus. Avatar Guardian sudah dibuka, tapi tereliminasi kembali dari Hans Aviana bersama Blazed Sea. Meskipun memang ada counter ke arah dari Shan, tapi malah dari Ornot yang harus kabur. Trade-nya jadi nggak menguntungkan karena dari Angela yang tersisa sendirian. Ini yang kita mention, lack of damage dari Ditone Esports ketika semua utility mereka udah keluar. Mereka nggak punya apa-apa, dan sekarang bahkan CLTZ harus kabur dari kejaran dua pemain. Masih bisa di combo dalam flicker. Masalahnya masih tersisa 1 HP. Nyawamu masih aku ampuni, kata Rango Cuape. CLTZ tadi terselamatkan oleh kulit pisang, alias tadi satu buah boost tambahan, dan kita lihat kali ini masih ada perang lanjutan dan tidak mau dilanjutkan saja oleh Ditone karena memang kekurangan kuantitas dan juga membernya. Mereka tadi war yang bisa dikatakan ya kurang damage output aja sih, momennya udah dapat banget.
Dan sementara itu di bottom lane ataupun gold lane, Bruno sudah mendapatkan outer turret. Ini Moskovnya sudah harus pindah lane sih. Ya, karena sama-sama close range juga dari kedua marksman ini, jadi adu trade, apalagi dengan item yang jauh lebih jadi duluan dari Norea itu bisa bahaya kalau trade-nya 1v1. Tapi ya ini di Ton Esport PR-nya adalah ketika mereka mau team fight, sekarang mereka udah harus butuh Norea, nggak bisa. Benar. Itu Waduh. aja, dan itu dia alfanya langsung eliminasi Ornok yang belum sempat melakukan apa-apa. Tempest of Blade coba untuk menyelamatkan diri kembali dari CLTZ. Memang ada bad fish yang dibuka, ternyata CLTZ mancing karena sudah ada 2 pemain di area bush, tapi Raja Radiant tidak termakan dengan jebakan tersebut. Iya, buy one get one tadi. Shen yang diincar ternyata Ornodnya juga nempel, dan di sini harus berhati-hati banget sih Diton, jangan ngasih Raja Radiance untuk momen-momen scaling seperti itu. Dan memang kita ketahui Cecilion ketika dikasih momen-momen kayak gini nih dia bakalan seneng banget nih. Sudah 202 untuk Arca-nya. Iya, jadi gak kan? cuma pasif scaling, Yes. item dia juga udah kebut sekarang. Dan GR di sini juga sudah mendapatkan Dominance Ice. Norea sudah mendapatkan item keduanya, Berserker Fury menjadi pilihan. Seharusnya 2 item ini sih sudah bisa join team fight pelan-pelan sih untuk Norea. Tapi yang dari tadi sempet gua nggak notice ya, ternyata pemilihan spell dari Norea Flicker. Ya, Ini harus hati-hati banget nih. Harus hati-hati banget karena ya dia tahu sih ada ancaman dari Alpha, ada ancaman dari Gatot. Dia lebih butuh ke arah defensifnya karena dari Diton harusnya sadar sih satu damage dealernya itu ya cuma di Bruno ini. Cuma di Bruno bener, dan ya lack of damage banget sih dari Diton ya. Untuk Shan-nya juga kan Morpheus-nya ternyata tidak terlalu berhasil mengharas di early game juga. Iya. Ya, dan untuk turtle-nya sudah mulai turtle yang ketiga, CLTZ sudah mendapatkan Hasclaw, akan segera OTW join ke arah turtle nih kali ini, Mo. Iya, dan ini yang sekarang ini bakal jadi berbeda war turtle-nya karena meskipun dari Diton Esports punya big ultimate seperti Glorious Pathway yang bisa dimanfaatkan, tapi ini dia damage poke dari Raja Radiant, apalagi dari Arca. Ini udah sangat sakit, dan itu dia Glorious Pathway dibuka kembali, targetnya adalah seorang Alpha. Masih bisa Spear of Alpha ke area belakang, Tempest of Blade dibuka, tapi bisa berhasil untuk ditahan karena Avatar of Guardian ke belakang dari JR. Coba untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi teman-temannya ternyata sudah lebih dari cukup karena Moskow datang dan bonyok dari Diton Esports. Memang Norea sudah datang di situ, tapi dia harus bermain defensif, masih bisa kabur. Dia flicker ke depan dari Hanzo Boy, sayangnya belum bisa mengeliminasi dari Norea. Masih ada Arca di situ, langsung menghilangkan nyawa dari sang pemain bola dan juga turret di area mid, dan mungkin 2 turret sekaligus. Iya, Diton yang menginisiasi, malah Diton juga yang harus mati dan kehilangan 2 membernya tadi. Bahkan juga harus kehilangan Turtle tadi. Kalau nggak salah Turtle yang dapat Moskov ataupun Hansoboy tadi ya. Dengan pasifnya tadi, waduh rugi banget sih untuk Diton. Dan aduh, ini bakalan berat banget masuk menit ke-9, network sudah mulai beda 5.000. Ya, yes, dan DHS juga sudah didapatkan oleh Hanzo Boy. Connect tadi, Spirit of Destruction-nya harus berhati-hati. Tempest of Blade dikeluarkan untuk escape saja oleh CLTZ. Nah ini dia. Waduh. Guardian, sang pahlawan datang karena sekarang CLTZ meskipun ada hard guard dari Angela masih bisa selamat di bawah lindungan turret, tapi kita udah ngelihat sekarang Raja Radiance mereka bisa sesuka hati untuk melakukan inisiasi. Yes, dan hard guard juga tadi harus dibuang ya untuk menyelamatkan CLTZ. Ini waduh semakin berat sih untuk teman-teman dari Diton ya. Mereka kehilangan momen berkali-kali, dan sekarang Raja Radiant sudah enak banget nih ketika mereka biasanya dari tadi mereka nunggu gerakan Diton, seharusnya sekarang mereka udah bisa initiate nih. Nah ya, dari Raja Radiance tentunya mereka punya Alpha, mereka punya Gatot, mereka punya Edit, bahkan yang sedari tadi juga memanfaatkan Nok dengan flicker kombonya yang selalu mengingatkan Diton Esports. Dan ya ini minusnya Diton Esports yang menggaler mention dari draft. Inisiasi mereka terlalu obvious ya, pakai High Loss, Glorious Pathway, jadi gak bisa ngasih efek surprise kecuali Link. Tapi Link aja kelihatan tadi sangat empot-empotan. Benar. Makan Capek banget Radiance.
Ya, dan untuk dari turretnya juga sampai inner turret 3 lane sudah hilang semua dari Diton, sudah digunduli, dan Lord pertama tampaknya sudah langsung digas aja oleh teman-teman dari Raja. Iya, karena ini udah nggak ada jalan lagi, harus masuk dari Diton Esports kalau nggak hilang dengan cepat, apalagi mereka punya Moskov. Glorious Pathway memang sudah dibuka, tapi Lordnya berhasil tereliminasi, tapi sudah ada yang masuk dari Shan. Dia masuk sendirian, menjadi makanan untuk Hansoboy, dan di area bawahnya Legacy ada Spear of Destruction dari Hansoboy mengeliminasi dua pemain dari Diton Esports dan area mid. Sayangnya tidak ada wave. Kalau ada mid wave ini juga bisa jadi turret tambahan untuk Raja Radiance. Ya, bahkan kepercayaan diri dari teman-teman Raja Radiance di sini sudah sangat percaya diri Wah. sekali. Hansoboy tadi berhasil membuang flicker dari Ornot. Ini udah pede banget, langsung digas aja ke mid lane ya kah? Iya, ini dia akan menjadi upaya defense terakhir, dan GLTZ memakan mentah-mentah, dan Diton Esports seperti dejavu karena 11 menit mereka ditundukkan oleh Raja Radiance. Ya, bahkan tepat di 11 menit 12 detik, 11-12. Kemarin juga sama Kak Gendra itu 11-12 juga. Wah, bener-bener dejavu. Yes, waduh, ini benar-benar momen yang terus-menerus digulung tadi sama Raja. Dan Diton ya seperti kemarin di match pertama ketika mereka kehilangan momen, mereka tuh kayak kendor dan juga hilang arah, dan benar-benar menunggu musuh, ya udah benar-benar digulung terus sama musuhnya. Wah, iya sih, tapi